Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Diana Kafa dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas kelas D angkatan 2023 dengan NIM terakhir 139. Di sini saya akan mendemokan proyek yang saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini saya sudah membuat eh, project dari jaringan komputer sesuai dengan studi kasus yang sudah diberikan. Namun di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana sih langkah-langkah yang saya lakukan untuk membuat project ini. Nah, di sini yang pertama kita itu harus pilih router terlebih dahulu. Kita bisa pencet di bagian sini cari router. Nah, di sini saya menggunakan routernya yang 291, jadi kita bisa drag and drop ke sini. Selanjutnya kita pilih switch. Di sini saya pilih switchnya yang 28960. Kita bisa klik ketik di sini aja biar cepat switch. Lalu kita pilih yang 2960, kita drag and drop ke sini. Lalu untuk selanjutnya ada PC, kita membutuhkan 4 PC. Nah, di sini aku pakainya PC PT. Jadi kita bisa rename dengan urut dari kiri, PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Jadi di sini sudah sesuai, lalu kita tata lagi gimana kita mau tataannya. Jadi di sini aku taruhnya router di paling atas, lalu disusul dengan switch di sini, lalu di PC. Nah, untuk selanjutnya yang kita lakukan itu adalah mengatur IP address. Di sini IP address-nya sudah ditentukan. Ini adalah studi kasus yang diberikan oleh dosen saya. Di sini IP-nya dengan menggunakan IP 192.68.1/24 di mana XX adalah angka tanggal lahir Anda. Nah, di sini kita terapkan langsung. Ini untuk PC 1 dan PC 2 terlebih dahulu. Jadi kita angkat terakhir di bagian desktop IP configuration. Nah, di sini kita 192.168.25.25.2. Oke. Di sini 25 kita dapat dari mana? 25 itu kita dapat dari angka terakhir dari tanggal lahir saya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa X karena di sini sudah sesuai kita ke PC 1 sama kita tentukan dulu IP address-nya. Lalu kita ke bagian sini ini 25 juga karena masih menggunakan tanggal lahir dua angka terakhir dari tanggal lahir saya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat lagi peraturannya. Filan 20 Departemen Keuangan PC 3 dan PC 4 menggunakan IP-nya itu XX angka NIM terakhir 2 angka NIM terakhir. Nah, di sini saya kembali lagi ke PC 2, ke desktop, ke IP configuration. Di sini udah 2 NIM. Kan saya angka terakhirnya 139, tapi karena yang diminta ya adalah 2 angka saja, di sini saya tuliskan 39. Nah, sudah sesuai. Subnet masknya juga disesuaikan dengan IP address-nya, default gateway-nya juga. Lalu untuk PC 3, ke bagian desktop, ke bagian IP configuration, 39 sudah, 39 juga, udah sesuai. Nah, setelah kita mengatur IP configuration-nya, saatnya kita menerapkan ini. Nah, VLAN, VLAN 10, VLAN 20. Nah, VLAN ini bisa diatur di mana? Kita itu bisa ngatur VLAN itu bukan di router, bukan juga di PC, bukan juga dimanapun kita hanya bisa mengatur VLAN itu di switch di bagian mana kita masuk ke CLI lalu kita gunakan kita coding di sini. Nah, sampai nanti kita bisa menggunakan VLAN-nya kita tulis kita mau menggunakan VLAN berapa. Dari VLAN 10 kalau udah sukses kita bisa tutup. Nah, lalu kita baca lagi konfigurasi VLAN pada switch untuk misalkan komunikasi antar divisi, konfigurasi tracking. Oke, kita menggunakan ACL router untuk memblokir komunikasi langsung antar VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di sini kita sudah selesai untuk switch 0. Kita atur lagi CLI-nya untuk switch 1 sama. Di sini bedanya tadi di switch 0 kita gunakan VLAN 10, namun di sini kita akan gunakan VLAN 20. Kita coding juga, kita tentukan dulu. Nah, nanti kalau sudah sukses berarti kita bisa X.
Untuk router sama juga kita di bagian CL ini kita coding. Di sini kita nggak perlu menggunakan IP address lagi karena yang kita masukkan IP address itu cuma di PC1, PC2, PC3, PC4. Di sini kita ngoding. Nah, di sini kita buat aturannya sesuai studi kasus. Setelah itu kita lihat lagi studi kasusnya. Oke. Setelah itu selesai, kita bisa menggunakan ini, menyambungkan beberapa kabel. Jadi di sini semua kabel saya gunakan yang bagian straight through. Jadi bagian straight through untuk menyambungkan PC switch ke PC 0 straight through, PC1 juga straight through, di sini juga switch 1 ke PC2 juga straight through. Di switch 1 ke PC3 juga straight through, tapi beda untuk switch antar switch kita tidak menggunakan straight through lagi, tapi kita menggunakan crossover. Nah, tapi untuk switch ke router kita sama juga menggunakan seperti switch ke PC yaitu straight through. Nah, setelah kita uji semuanya, kita bisa langsung menguji ya, apakah ini sudah sesuai dengan studi kasus yang diminta. Nah, yang diminta itu uji konektivitas untuk memastikan PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Lalu kita buktikan, kita ke simulation. Nah, oke, di bagian simulation ini kita dengan VLAN yang sama. Artinya di sini VLAN 10 dia punya PC 0 dan PC 1. Makanya kita akan menguji di VLAN yang sama yaitu PC 0 dan PC 1. Berarti mereka harus bisa saling berkomunikasi ya. Di sini harus sampai paketnya. Oke, kita buktikan. Dilempar ke switch 0, dilempar ke PC 1. Nah, di sini di PC1 dia itu karena VLAN-nya sama, dia itu tidak diblok, sedangkan yang ke switch 1 dan ke router 0 dia itu langsung diblok. Berarti ini sudah sesuai ya. Ini sudah sesuai dengan yang diminta dan eh, bagian bagian ACL tadi untuk memblokir komunikasi langsung antara VLAN 10 dan VLAN 20 berarti sudah berjalan karena di sini dia sudah bisa memblokir. Oke? Jadi lanjut, berarti ini udah berhasil. Nah, tapi di sini belum selesai, teman-teman. Di sini kita harus selain kita harus menyampaikan paket, kita juga harus memberikan mereka untuk bisa memulangkan paket. Jadi bukan hanya di PC 0 ke PC 1, tapi juga PC 1 bisa kembali lagi ke PC 0. Jadi kita coba. Nah, dari PC 1 dia lempar ke switch 0, lalu dia bisa ke PC 0. Berarti ini sudah berhasil, PC 0 bisa mengirim paket ke PC 1, PC 1 bisa memulangkan paket kembali ke PC 0. Berarti ini sudah berhasil. Kita delete terlebih dahulu untuk melanjutkan pengujian kembali. Kita delete bagian sini. Oke. Untuk selanjutnya, itu kan tadi yang kita uji adalah VLAN yang sama di bagian VLAN 10. Nah, sekarang harusnya di sini juga VLAN 20 bisa berkomunikasi dengan baik antar VLAN yang sama, yaitu VLAN 20 berarti PC 2 sama PC 3 harusnya bisa. Nah, kita coba ya. PC 2 ke PC 3 sama-sama menggunakan VLAN 20, harusnya dia bisa. Kita kirim. Kita pencet lagi. Nah, dia itu melempar ke switch 0, dia itu langsung diblok karena seperti tadi ACL-nya itu udah bisa berjalan. Jadi ketika bukan VLAN yang sesuai yaitu VLAN 20, dia tuh akan memblok. Sedangkan ke PC 3 dia tuh berhasil karena VLAN-nya itu menggunakan 3 VLAN 20. Jadi dia itu sama. Oke, ini kita pulangkan, kita kembali lagi ke PC 2. Oke, karena ini sudah terbukti bisa, kita delete lagi. Sekarang kita akan membuktikan di poin studi kasus yang kedua, yaitu PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL. Aturan ACL itu apa? Aturan ACL itu tadi yang ketika antar VLAN yang berbeda dia tuh akan langsung memblokir. Oke, kita akan coba kembali. Di sini kita kirim yang VLAN-nya berbeda yaitu 0 ke 2. Kita coba ya. Kita delete lagi sebentar. Dari 0 ke 2. Kita coba bismillah. Oke. Oke.
Dia itu tidak terkirim, teman-teman. Dia itu langsung ngeblok, dia langsung diblok ke sini seperti ini. Oke, kita balik juga dia. Nah, oke, kita bisa delete lagi. Untuk selanjutnya kita buktikan dari PC2 ke PC0. Dari PC2 ke PC0. Nah, di sini dia juga sama-sama diblok karena memang sama-sama tidak ada yang sesuai. Nah, sesuai dengan keinginan poin kedua, yaitu di sini PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL. Oke, kita stop terlebih dahulu delete. Baik, berarti di sini untuk proyeknya sudah sesuai, uji konektivitasnya sudah sesuai memenuhi dari dua poin ini, PC dan VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Jadi ketika dia 10 dengan 10, 10 dengan 10 yaitu di switch 1 dia sama-sama 10 PC0 ke PC1 atau PC1 ke PC0 dia akan tetap berhasil, atau PC2 ke PC3 dengan VLAN 20 dia akan berhasil, PC3 ke PC2 juga dia akan berhasil. Berbeda dengan poin kedua yaitu ketika VLAN-nya tidak berbeda, dia itu akan ke blok ataupun tidak bisa berkomunikasi langsung karena kita udah menerapkan aturan ACL tadi. Jadi ketika PC0 mau ke PC2 dia itu akan ke blok, PC1 ke PC2 juga ke blok, PC3 ke PC0 juga ke blok. Intinya ketika 10 VLAN 10 akan berkomunikasi ke VLAN 20, itu semuanya akan ke blok dengan aturan ACL yang sudah kita terapkan di proyek ini. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari proyek ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.